Pernah nggak sih kamu ngerasa, kok Instagram tahu banget ya apa yang lagi gue pengen? Kok TikTok bisa nyodorin video yang pas banget sama mood gue? Atau kok bisa tiba-tiba video ini ada di layar gue? Rasanya kayak they know us better than we know ourselves kan? Fenomena yang seringkali bikin kita geleng-geleng kepala ini sebenarnya sudah terpikir sejak ribuan tahun lalu. Bukan sama peramal, tapi sama seorang filsuf legendaris bernama Pythagoras. Yap, bapak matematika yang kita kenal dari rumus segitiga itu. Dia punya insight yang bakal bikin kamu mikir dua kali tentang hidup di era digital ini. Kok bisa? Selamat datang kembali di Menatap Makna. Kali ini, saya bakal mengajakmu berkenalan dengan Pythagoras yang ternyata sudah memiliki pemikiran tentang fondasi yang kini digunakan oleh dunia digital. Pythagoras, angka dan harmoni. Oke, mari kita mundur ke abad ke-6 sebelum Masehi. Jauh sebelum ada Wi-Fi dan smartphone, ada seorang jenius bernama Pythagoras. Dia bukan cuma matematikawan, tapi juga filsuf dan spiritualis. Salah satu inti pemikirannya yakni, semua adalah angka. Kok bisa? Iya, bagi Pythagoras, angka itu bukan cuma alat hitung 1, 2, 3 dan seterusnya. Angka itu adalah fondasi realitas, sebuah forma. Ibaratnya, kalau dunia ini adalah sebuah bangunan, angka itu batu batanya, semennya, bahkan rancangan dasar arsitekturnya. Dia percaya alam semesta ini diatur oleh prinsip-prinsip matematis. Dari pergerakan planet di langit sampai harmoni dalam musik, semuanya bisa dijelaskan pakai rasio numerik. Masih ingat kan pembahasan Arche di video sebelumnya tentang mazhab Milesian? Arche itu sederhananya adalah prinsip fundamental atau asal mula segala sesuatu yang menyatukan alam semesta. Ini adalah substansi dasar dari mana semua hal berasal dan kembali. Berbeda dari mereka, Pythagoras percaya bahwa Arche atau prinsip dasar alam semesta bukanlah sesuatu yang berwujud, melainkan ukuran dan proporsi. Dia bisa bilang begini setelah menemukan bahwa interval nada yang harmonis itu punya rasio matematis sederhana. Kayak oktav itu rasio 2:1, perfect fifth itu 3:2 dan seterusnya. Dari situ, dia memperluas lingkupnya ke kosmos. Kosmos itu sendiri baginya adalah sistem yang teratur dan indah, di mana segala sesuatu saling terkait dan seimbang. Harmoni ini adalah koeksistensi dari hal-hal yang berlawanan, yang menciptakan tatanan yang sempurna. Pythagoras bilang kalau benda langit itu juga berdengung dengan musiknya sendiri, menciptakan apa yang dia sebut sebagai musik bola-bola langit atau musika universalis, sebuah tatanan kosmik yang sempurna, seimbang dan saling terhubung. Intinya, alam semesta ini adalah orkestra raksasa yang diatur oleh angka. Gak cuma itu, ajaran Pythagoras juga mencakup gaya hidup yang tetat. Para pengikutnya hidup dalam komunitas yang disiplin, mempraktikkan vegetarianisme, dan bahkan menjalani keheningan ketat sampai 5 tahun. Tujuannya, untuk memurnikan jiwa dan menumbuhkan pengendalian diri. Mereka percaya, dengan hidup bajik dan seimbang, kita bisa mencapai keselarasan dengan alam semesta dan yang ilahi. Lantas, apa hubungannya dengan kehidupan digital kita? Iya, bagi Pythagoras, blueprint alam semesta yang kita tinggali adalah angka. Dan angka ternyata juga adalah blueprint kehidupan digital kita sekarang. Kok bisa? Algoritma. Angka penguasa modern. Nah, sekarang fast forward ke era kita, di mana angka-angka itu nggak cuma ada di alam semesta seperti kata Pythagoras, tapi juga di dalam genggaman kita. Yap, saya ngomongin algoritma. Algoritma itu apa sih? Simpelnya, dia itu kumpulan instruksi matematis yang kompleks yang bekerja di balik layar semua aplikasi yang kamu pakai. Kalau Pythagoras bilang angka adalah fondasi realitas, maka algoritma adalah manifestasi modern dari angka yang kini menguasai hidup kita. Fondasi realitas digital. Ambil contoh algoritma rekomendasi. Kamu membuka TikTok, scroll sebentar, video selanjutnya udah pas banget sama seleramu. Atau Spotify, tiba-tiba nyodorin lagu yang vibe-nya sama kayak playlistmu.
Atau YouTube deh, yang tiba-tiba nyodorin video ini ke kamu. Itu bukan sulap, itu algoritma yang lagi kerja. Setiap like, share, komen, bahkan berapa lama kamu menonton satu video, itu semua diubah jadi data numerik. Angka-angka ini diproses, dianalisis, dan algoritma belajar dari situ. Dia menciptakan kembaran numerikmu, yakni sebuah profil digital yang kadang lebih konsisten dan bisa diprediksi daripada dirimu sendiri. Dia tahu kamu suka apa, benci apa, bahkan mungkin apa yang bakal kamu beli besok. Ini harmoni konten yang personal banget kan? Tapi apakah ini harmoni yang sejati? Sayangnya, nggak selalu. Algoritma juga menciptakan apa yang kita sebut sebagai echo chamber dan filter bubble. Kamu pernah ngerasa cuma lihat berita atau opini yang kamu setujui di media sosial? Atau teman-temanmu di circle online punya pandangan yang sama semua? Itu karena algoritma sengaja menyaring informasi yang gak sesuai dengan preferensimu. Dia bikin harmoni buatan di mana kamu cuma denger musik yang kamu suka. Di sini letak perbedaan Pythagoras dan algoritma. Kalau Pythagoras mencari harmoni yang merangkul hal-hal yang berlawanan untuk mencapai keseimbangan universal, algoritma justru menyaring lawan, bikin kita makin terisolasi dalam pandangan kita sendiri. Hasilnya, polarisasi, salah paham, dan disonansi sosial. Musik kosmos kita jadi sumbang karena kita cuma mau dengerin satu nada. Kenapa ini bisa terjadi dan bagaimana dampaknya? Identitas digital dan numerologi modern. Sekarang mari kita bahas yang lebih deep lagi. Kalau semua interaksi kita diubah jadi angka, apa jadinya identitas kita? Setiap like, setiap search query, setiap lokasi yang kamu share, itu semua ninggalin jejak digital. Dan jejak ini diubah jadi angka-angka yang membentuk identitas digital kamu. Angka-angka ini bisa jadi skor kreditmu, ratingmu sebagai driver online, atau bahkan jumlah followersmu. Di mata sistem, angka-angka ini menentukan nilai atau potensimu. Perusahaan yang lagi rekrutmen pun sekarang juga cek jejak digitalmu. Reputasi dokter atau influencer juga sangat bergantung pada angka-angka ini. Pertanyaannya, apakah ini bentuk numerologi modern? Di mana esensi manusia yang kompleks, yang punya emosi, mimpi, dan struggle direduksi jadi deretan angka. Pythagoras mungkin percaya angka menunjukkan tatanan ilahi. Tapi di era ini, angka-angka kita justru ditulis oleh algoritma yang didesain manusia dengan tujuan tertentu. Sehingga kita sepatutnya bertanya, apakah kita rela identitas kita, nilai kita, bahkan masa depan kita ditentukan oleh kumpulan angka yang mungkin gak punya nuansa? Apa yang hilang ketika kita sebagai manusia direduksi jadi data? Coba renungkan ini nanti dan tulis hasilnya di kolom komentar. Refleksi. So, kita sudah kenal Pythagoras dan tahu apa yang ada di balik dunia digital. Satu hal yang jelas, angka itu kuat. Dulu, dia dianggap sebagai fondasi kosmos. Sekarang, dia ada di balik setiap layar yang kita sentuh membentuk realitas kita. Pertanyaannya, apakah kita akan pasrah jadi budak algoritma atau kita akan jadi arsitek dari kosmos digital kita sendiri? Untungnya, Pythagoras juga mengajarkan disiplin diri dan mencari harmoni. Mungkin ini saatnya kita menjalankan puasa digital sesekali. Matikan notifikasi, batasi screen time, cari informasi dari berbagai sumber, dan coba deh ngobrol langsung sama orang yang punya pandangan beda. Jangan biarkan algoritma mendikte siapa dirimu dan apa yang kamu lihat. Gimana menurutmu? Apakah Pythagoras benar dan kita memang hidup di dunia yang diatur angka tapi dengan twist modern? Atau ini cuma kebetulan? Yuk, diskusi di kolom komentar. Pendapat kamu penting banget. Kalau kamu suka video kayak gini, jangan lupa like video ini, subscribe ke channel ini, dan nyalakan lonceng notifikasi biar gak ketinggalan insight filosofis lainnya. Sampai jumpa di video selanjutnya.